Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaharu, ketemu lagi tentunya dengan channel saya, Agus Rohendi. Channel yang membahas khusus gaharu budidaya. Sebelum menonton video saya, jangan lupa like and share. Nanti komen. Setelah selesai baru komen. Kita di sini ini tempat khusus tempat untuk para pekerja yang membantu saya untuk mengambil hasil dari gaharu, dan ini udah dijemur. Setelah dijemur kita tumpuk dan rencana nanti sebelum Ramadan kita kirim ke buyer. Ada insya Allah saya targetkan 3-5 ton, insya Allah bisa. Kenapa bisa 5 ton? Banyak sekali karena lempeng mudah. Jadi perekayaan gaharu ini saya tidak mencari mahal tapi mencari laku, tapi alhamdulillah laku. Seperti apa penjemurannya, kan kita udah barangnya udah kita siapkan, kita di dalam. Ayo. Ini barang-barang yang sudah dijemur. Ini memang tidak ditaruh di rumah saya karena rumah saya juga sempit di rumah. Terus penjemurannya pun tidak lebar. Kalau ini di ujung jalan, jadi di ujung jalan ini terik matahari juga luar biasa cepat. Jadi inilah lempeng-lempeng yang kita jemur. Nah, ini. Jadi setelah dipanen kita jemur kayak gini. Ini penyemprotan 8 bulan. Ini 8 bulan penyemprotan. Kita panen, yang manen adalah anggota kami sendiri, dan ini masih banyak yang memanen, ada 10 orang, kurang lebih 10 orang, karena kemarin 8 orang, terus ada warga lagi yang ikut. Pak, saya yang ikut manen Pak. Ya. Bagaimana cara manennya? Manennya adalah diambil ketika sudah disemprot, kita ambil yang tebalnya saja, yang tebal atau yang mati. Ya, yang mati, yang kering. Nah, jadi ini kita papas, kita ambil, dan ini yang ini masih tebal, ini nanti di tebalnya ini bukan tebal yang kering tapi tebal yang putih, nanti kita papas lagi, kita servis. Dan warga yang manen itu pun saya bayar per kilo, jadi per kilo saya bayar per kilo kering. Jadi alhamdulillah kami melibatkan warga, banyak warga, sehingga bisa memperdayakan warga yang ada di sekitar. Ini lumayan, di dalam sudah banyak kita lihat. Karena kalau untuk ngurusin seperti ini saya harus melibatkan warga setempat. Kalau sendirian tak tercover karena waktu dan tenaga dan sebagainya. Jadi harus melibatkan. Jadi kita berbagi. Jadi kita punya inspirasi pada warga suruh menanam, habis menanam warga untuk saya ajak untuk mengoles atau mengobat, dan serumnya itu pun saya subsidi. Artinya serum saya buat, saya kasihkan untuk disemprotkan. Jadi tenaganya tenaga warga. Ketika manen pun ada petani yang memanen sendiri, ada yang tidak. Ketika manen sendiri, syukur alhamdulillah harganya lumayan. Kalau yang petani tidak mau, saya panenkan dengan warga yang ada di sekitar. Seperti ini. Kita lihat lumayan. Ini namanya bisnis kayu mati. Bisnis kayu mati, tapi bukan sembarang kayu. Kita lihat ke dalam. Nah, ini setelah kita jemur, ini udah kering ya. Kalau sudah kering kita masukkan ke dalam, karena jangan sampai kena air. Kalau udah kering kena air nanti rusak. Nah, ini kita nanti akan di packing, dan ini sudah di packing semuanya. Nah, ini sudah masuk ke dalam karung. Kalau yang sudah ini udah siap untuk pengirimannya, dan kami menargetkan nanti insya Allah 5 ton tembus, karena warga juga tak suruh memanen terus. Nah, bagus. Tebal-tebal lah ini. Ini udah banyak ini. Ini udah banyak karungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih sudah ada 40. Nanti saya targetkan banyak nanti. Ini udah, kalau sudah kayak gini
udah jadi uang. Jadi bisnis kami dalam hal garu tidak mencari yang isi syukur-syukur ada, tapi itu jarang. Jadi saya terobsesi dengan yang kulit-kulit aja seperti ini atau lempeng-lempeng kayak gini. Dan ini pun ketika dipanen itu nggak ditumbang. Dipanennya nggak ditumbang, ambil kulit kayak gini. Nanti setelah ini kita semprot lagi. Nanti kita ambil lagi. Jadi obat itu ada dua saya. Kalau yang gaharu itu petani itu pinginnya di cepet mati atau mau ditumbang atau planting menjadi tanaman sawit atau apa gitu. Jadi dosis saya tinggikan sehingga dia ketebalannya bisa satu batang dipanen 2 kali saja udah selesai. Jadi tebal. Tapi kalau petani yang gaharu yang tidak akan ditumbang, jadi kita poles dengan dosis yang tidak terlalu tinggi sehingga satu batang itu bisa dipanen 10 kali. Jadi 10 kali itu kalau setiap panen 6 bulan berarti 5 tahun. Nah, 5 tahun kita 6 bulan berarti 5 tahun. Nah, 5 tahun kita panen 5 tahun dipanen 10 kali. Lumayan. Jadi hasil seperti inilah yang kadang orang menyepelekan terhadap garu. Ada yang komen terhadap saya, masa garu kulitnya, bisnis kulit seperti apa harganya? Sia-sia saja, cari aja yang isi. Kalau saya tidak terobsesi mencari isi, tapi adalah kulit-kulit seperti ini. Inilah para petani, inilah bisnis kecil saya bersama warga. Artinya saya tidak memonopoli, tak garap sendiri enggak, tapi kami melibatkan terhadap warga. Warga menanam, warga tak arahkan untuk membudidayakan, saya arahkan untuk merekayasa, obat saya kasih. Kalau yang bisa ngeracik tak kasih untuk ngeracik sendiri. Tapi biasanya hanya saya memberikan bibitnya saja, bibit kembangkan. Setelah kembangkan dia oles, saya arahkan betul, saya bimbing di cara ngolesnya, cara manennya, terus cara membersihkannya sampai seperti ini. Baru di marketnya, di penjualannya saya yang menangani. Kita berbagi itu indah. Jadi dalam hal bisnis bagi saya, ingin bisnis berkembang, berbagilah dengan saudara kita, dengan kawan kita, dengan masyarakat kita, dengan warga di sekitar. Sehingga kita walaupun hasilnya kecil, tapi dia berkelanjutan. Lama, awet gitu, kalau bahasa Jawanya awet. Jadi kita melibatkan warga, walaupun dapatnya kecil, untungnya, tapi berkelanjutan dan asik berbagi. Tapi kalau tidak melibatkan warga, memang untungnya besar, tapi tidak tercover dari dari tenaga dan lain sebagainya. Itulah para pemirsa bisnis yang dilakukan dalam hal gaharu budidaya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, menjadi inspirasi bagi para petani-petani gaharu. Mungkin di daerah lain, di NTB, di Kalimantan, di Papua, atau di Nias sana, mungkin hal-hal yang seperti ini belum terlirik karena di sana banyak buyer yang masih mencari isi dalam atau di dalam hutan yang alami masih banyak. Kalau tempat kami nggak ada, sehingga kayak gini pun diburu dan dicari. Harga nggak seberapa. Tujuan merekayasa adalah mempercepat hasil. Hasil yang saya kejar dalam hal budidaya tidak hasil yang tinggi, tapi yang menguntungkan. Biar harga murah, tapi menguntungkan. Biar kualitasnya rendah, tapi kuantitasnya tinggi. Oke, sekian. Jangan lupa komen. Dan bagi yang mau japri terhadap saya, boleh hubungin HP saya 0852 236 57547. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.